Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Ta'ziman wa ikraman saya terkait dengan hikmah Isra Mi'raj Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks penguatan ketauhidan dan keilmuan untuk membangun peradaban manusia sebagai peradaban yang tinggi sekaligus sebagai bukti yang bisa dirasakan oleh semua umat manusia sesuai dengan kewahyuan dan kenabian, betul-betul merasakan eksistensi sebagai seorang manusia, sebagai khalifatullah fil ardi tanpa terkecuali, sehingga tidak perlu ada doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang melemahkan, karena pada prinsipnya Islam adalah sebuah agama pembebasan dan pencerahan. Islam sebagai sebuah agama di sini memiliki arti yang sangat luas, mencakup aturan. Kalau memang Islam ini mengajarkan sebuah aturan, agama di sini juga mencakup hari akhir. Karenanya kita berislam ini sama halnya beragama dalam arti mempercayai hari akhir, yaumul hisab, yaumul qiyamah. Agama juga bisa berarti sebuah sistem ajaran untuk mengenalkan manusia agar memahami bahwa keberadaannya itu memiliki hubungan dengan Allah, yang benar-benar harus mengetahui, memahami konsep tauhid sebagai sebuah konsep untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah, karena awaluddin ma'rifatullah. Karena dengan mengenal Allah, maka akan mengenal ajaran-ajaran Allah yang berdampak secara luas dalam ruang kehidupan kesemestaan dan kealaman ini untuk waqi'ul umron al-basyari, untuk membangun realitas kehidupan umat manusia sebagai sebuah realitas yang berperadaban, satu sama lainnya saling mengenal untuk saling membebaskan dan mencerahkan dengan target ketakwaan. Islam sebagai sebuah agama, ad-din dalam arti agama itu memang mengajarkan orang untuk meniti jalan yang lurus, tidak berbelok. Karena banyak belokan-belokan yang di situ diciptakan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Karena dalam realitas kehidupan umat manusia ini, otoritarianisme itu bisa muncul dari diri sendiri untuk menekan diri sendiri yang berdampak buruk pada masa depannya sendiri. Otoritarianisme juga memungkinkan akan muncul dari pihak yang lain. Lah,
otoritarianisme baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, ini adalah bagian daripada bentuk belokan-belokan di sebuah jalan yang lurus, yaitu jalan menuju Allah. Dalam arti ingkiyat, tunduk kepada Allah, at-tafwid, pasrah kepada Allah, at-taslim, condong, lurus menuju Allah. Tapi ad-din juga sebagai sebuah sistem, itu memang orang yang beragam, orang yang mengikuti din, dalam konteks ini adalah dinul Islam, itu harus menjaga sistem psikis yang ada dalam dirinya. Bahwa dalam diri manusia itu ada unsur-unsur psikis yang harus dijaga secara seimbang, karena kalau tidak akan berakibat fatal dalam merefleksikan pandangan, perilaku, dan kepribadian, attitude. Apa unsur psikis yang harus dijaga secara seimbang dalam sebuah sistem yang saling terkait dalam diri manusia? Yaitu manusia memiliki roh, dan banyak hasanah dari kewahyuan dan kenabian, dan hasanah dari karya-karya Aturos yang menjelaskan tentang roh sebagai sebuah unsur yang ada dalam psikis manusia, yang tentu saja bisa memahami roh secara utuh, kecuali roh itu sendiri, rahasia roh itu sendiri adalah min amri Rabbi, urusan Allah yang lebih mengetahui. Tetapi sebagai sebuah unsur yang tersistem ada pada diri seorang manusia. Jadi manusia itu menerima tiupan roh Allah. Yang kedua, unsur qalb. Manusia itu punya qalb sebagai sebuah potensi untuk menumbuhkan empati simpati dalam kehidupan ini. Manusia kok nggak punya empati simpati, hidupnya penuh kearoganan, kesombongan, ingin di atas dan yang lainnya harus di bawah, bahkan mencari amunisi-amunisi yang bisa untuk menghegemoni seseorang, orang lain biar berada di bawahnya dengan amunisi kenasapan misalnya. Ini nggak punya hati. Kenasapan untuk amunisi menghegemoni seseorang, ini nggak punya empati simpati. Potensi kolabnya agak kendor di sini, tidak terpotensikan, tidak berjalan dalam sebuah sistem yang ada dalam diri seorang manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Yang kedua adalah unsur akal sebagai sebuah potensi untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan semua manusia punya potensi akal. Karenanya jangan coba-coba untuk ngakali sekali dua kali berhadapan dengan masyarakat yang belum terpotensikan akalnya. Tapi dalam ruang kehidupan yang luas di alam ini, di kesemestaan ini, itu akan berbenturan dengan yang lain. Siapapun yang ingin mematikan akal seseorang dengan doktrinasi-doktrinasinya, itu akan berbenturan dengan realitas kehidupan umat manusia, yang lambat laun akan mendapatkan cibiran dalam komunitas makhluk Allah yang bernama manusia itu. Karena satu orang bisa dibohongi, bisa diakali, tetapi nanti akan ada pantulan nalar-nalar yang akan mengingatkan, menyadarkan, dan mengajak diskusi yang akhirnya akan membentuk sebuah kesadaran bahwa dia berada dalam ruang kesetaraan menggunakan potensi pikiran, atau dia berada dalam ruang yang terjajah dalam konteks mempotensikan pikiran. Nanti akan kelihatan lama-lama. Setahun, 2 tahun, bahkan 100 tahun tidak ketahuan. Nanti setelah itu juga akan pada akhirnya ketahuan. Kemudian yang keempat adalah potensi nafas, adalah sebuah kehendak. Nafas
bisa memiliki banyak makna, tapi dalam konteks ini adalah kedirian yang berada dalam gerak kehendak. Kehendak ini harus dipatok dalam kehendak yang mutmainnah, karena nafas di sini memiliki banyak unsur juga, nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul sofiyah, nafsul baqiyah. Banyak unsur nafas, tapi setidaknya nafas kehendak ini harus dipatok dalam sebuah konteks nafas yang stabil, yang mutmainnah. Yang kelima adalah fisik manusia, unsur fisik. Keseluruhannya antara unsur psikis, keempat yang saya sebutkan tadi, dan fisik ini harus seimbang dalam sebuah sistem, dalam sebuah ad-din, sesuatu yang tersistem. Yang kesemuanya ini adalah dari Allah. Sehingga ketika manusia menggerakkan keseluruhan sistem ini, itu sama halnya mensyukuri anugerah Allah. Mematikan salah satu unsur yang tersistem dalam diri manusia, baik unsur psikis maupun fisik, mematikan sama halnya tidak mensyukuri. Makanya kita sebagai manusia harus menghidupkan seluruh potensi yang tersistem, yang berada dalam ad-din, ikatan sistem dalam diri kita, sehingga kalau ini terpotensikan berjalan dalam sistem kehadiran seorang manusia, maka manusia itu akan bisa mencapai insan kamil, manusia yang sempurna. Makanya dalam ruang kehidupan ini jangan ada saling menghegemoni di antara kita. Semua harus saling membebaskan, mencerahkan, mempotensikan. Seorang santri mondok itu bagaimana terpotensikan. Seorang santri mondok itu bagaimana tercerahkan, terberdayakan, betul-betul tercerahkan. Bukan justru malah mematikan unsur yang ada dalam sistem kehadiran seorang manusia. Prinsip dasar potensi yang ada dalam diri manusia ini secara simbolik telah dikenalkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW dalam sebuah isyarah Isra Mi'raj yang bisa kita petik agar keseluruhan sistem yang membentuk potensi manusia ini atau keseluruhan ad-din yang membentuk potensi manusia untuk diarahkan kepada al-Islam, sehingga di situ ada dinul Islam. Yang value dari keislaman itu adalah al-inqiyad, tunduk, at-tafwid, pasrah, at-taslim, condong. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keseluruhan sistem yang menjadi potensi dalam diri manusia itu bagaimana diarahkan semua kepada Allah, menuju Allah, dan mengikuti apa yang menjadi aturan Allah, menuju kesadaran ketauhidan yang kuat bahwa semuanya adalah bersumber dari Allah untuk diimplementasikan dalam ruang kehidupan yang menjadi perintah Allah. Dalam konteks ini adalah lita'arafu, untuk saling mengenal, membebaskan, mencerahkan, memberikan pendampingan, pemberdayaan dalam ruang kehidupan manusia. Supaya apa? Untuk mencapai target takwa. Karena hakikatnya yang paling mulia dalam kehidupan ini adalah mereka yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberikan sebuah ajaran melalui kenabian, dan Nabi di sini memberikan satu isyarat agar potensi ini itu bercermin dari apa yang disyaratkan oleh Nabi dalam Isra Mi'raj, yaitu isyarat langit pertama yang dijaga oleh Nabiullah Adam agar manusia itu menjaga nilai keutamaan dan kebenaran. Keutamaan dan kebenaran itu universal. Satu pandangan yang bersifat universal. Makanya di situ disimbolkan Adam. Adam itu dari huruf alif dal mim. Kalau dibuang alifnya, dibuang unsur keutamaannya, kebenarannya,
menjadi damun, darah. Manusia itu tanpa nilai keutamaan dan kebenaran, bagikan sosok yang hanya dialiri darah, yang tidak memiliki potensi apapun. Makanya mencintai keutamaan dan kebenaran itu bagian daripada kunci untuk menggerakkan potensi yang ada dalam diri manusia, baik potensi psikis maupun potensi fisik. Makanya kalau orang sudah memegang satu kebenaran yang bersifat universal, yang bersumber dari Allah, yang tidak terdistorsi oleh kepentingan kelompok, kepentingan doktrin kelompok-kelompok tertentu, maka dia akan mengalami sebuah kehidupan yang damai, terus dikenang, langgeng, karena memegang prinsip keutamaan dan kebenaran yang universal itu tadi. Yang kedua, di langit kedua, kita sebagai manusia diberi isyarat oleh Nabi melalui perjalanan Isra Mi'raj agar menangkap, agar menjalani hidup ini sebagaimana isyarat yang melekat pada kepribadian Isa, Yahya, Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya, yaitu sosok yang terus semangat dalam kesenangan disimbolkan dengan sosok Nabi Yahya karena hidupnya memang berada di tengah masyarakat yang serba tercukupi, serba mampu. Dan tetapi apa artinya di tengah kemampuan dan ketercukupan itu kalau nggak semangat? Makanya jadi orang yang serba tercukupi dengan harta yang dimiliki dan kondisi yang dirasakan, ya tetap saja harus semangat seperti Nabiullah Yahya. Hal yang sama sebaliknya, berada di dalam ruang yang susah, ya ditimpa cobaan yang berat, ya tetap harus semangat sebagaimana Nabiullah Isa terus semangat. Nah, potensi kita sebagai seorang manusia harus bercermin dengan isyarat perjalanan Isra Mi'raj Nabi melalui inspirasi kehadiran sosok Nabiullah Yahya dan Isa di langit kedua. Di langit ketiga Nabiullah Yusuf, agar kita betul-betul menjaga nafsu kita, karena seluruh potensi manusia akan lemah kalau tidak bisa mengendalikan nafsunya, karena nafsu itu sesuatu yang berat dikendalikan. Dan itu diakui oleh Nabiullah Yusuf dalam sebuah kalam Allah yang sering kita dengar, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf mengakui tidak kuasa menahan nafsu, karena nafsu itu terus-menerus memerintahkan pada sesuatu yang buruk. La'ammarah dari kata amarah. Jadi di situ ada sighat mubalaghah. Nafsu itu terus-menerus mendorong orang untuk berbuat asu, keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah. Salah satu rahmat yang dirasakan Nabi Yusuf tentu bisa mengendalikan nafsu itu. Ada yang menafsirkan rahmat itu datang ketika Nabi Yusuf sedang tak kuasanya menahan nafsu karena melihat kondisi Zulaikha yang cantik, tetapi terbersih di situ teringat ayah beliau, bimbingan pendidikan yang diberikan oleh ayah beliau, pencerahan pembebasan yang diajarkan oleh ayah beliau, yaitu Nabiullah Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang mengajarkan keutamaan dan kebenaran kepada Nabiullah Yusuf. Akhirnya beliau segera beranjak dari belenggu amarah tadi itu dan selamat dari godaan Zulaikha. Dan cermin potensi diri kita baik secara psikis maupun fisik yang keempat, yaitu dalam isyarat langit keempat, Nabiullah Idris agar kita selalu berkarya,
Nabi Idris itu dikenal sosok Nabi yang suka menenun. Sebenarnya itu adalah simbol yang bisa dipahami dalam ruang kehidupan ini. Kita harus menenun, merajut kata, bahasa, fenomena, keadaan untuk mendapatkan kebenaran dan keutamaan dan menggunakan akal. Makanya Nabi Idris juga dikenal sebagai Nabi yang cerdas, Nabi yang betul-betul selalu berpikir kritis, memahami perkembangan fenomena kesemestaan ini. Dan disitulah potensi akal harus digerakkan. Karena beragama tanpa nalar sehat itu sangat mudah untuk ditipu oleh nafsu sendiri maupun ditipu oleh nafsu orang lain. Dengan dalih agama, dengan dalih nasab, dengan dalih jubah, serban, dan lain sebagainya. Kemudian di langit yang kelima, di situ ada Nabiullah Harun mengajarkan sebuah isyarat agar kita tetap menjaga komitmen yang tinggi dalam kehidupan ini. Sehingga kalau ingin memilih mitra kerja itu jangan dilihat dari satu nasab saja, dilihat dari bagaimana komitmen orang itu. Kemudian di langit ke-6, Nabi Musa, sosok Nabi yang tegas, terus terang, ul haqqa walau kana murran. Di langit ke-7 dijaga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau terkenal sebagai Nabi yang memegang prinsip ketauhidan. Dan Nabi Ibrahim inilah Nabi yang akan menjadi simbol sebagai seorang bapak tauhid. Nilai ketauhidan itu adalah sebuah nilai yang mengajarkan bagaimana kita mengesahkan Allah dan percaya seluruh ilmu pengetahuan, seluruh kebenaran, seluruh keutamaan, seluruh fenomena kealaman ini, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya tauhid dengan ilmu pengetahuan? Hubungannya tauhid dengan ilmu pengetahuan, ya bagaimana? Sama seperti hubungannya tauhid dengan kehidupan. Dalam kehidupan ini, kita harus percaya bahwa seluruh fenomena kehidupan ini itu bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Termasuk hal-hal yang akan diputuskan Allah terkait dengan seluruh pola dan perilaku kita merespon kealaman ini, merespon kesemestaan ini, merespon fenomena ini. Dan di antara seluruh kejadian fenomena itu ada sebuah aturan yang diatur oleh Allah melalui yang sudah disampaikan pada kita melalui para nabi dan kewahyuan. Hal yang sama dalam konteks spesifikasi ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan ini itu bersumber dari Allah Al-Alim, zat yang mengetahui, yang memiliki pengetahuan, yang memberikan pengetahuan, yang mengetahui rahasia kesemestaan dan kealaman ini. Karenanya semua pengetahuan itu sebenarnya sumbernya hanya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebuah kebenaran ilmu pengetahuan itu ya sebuah kebenaran yang bersumber dari Allah, bukan dari yang lain. Manusia kan sifatnya menemukan, bukan menciptakan. Manusia menemukan pengetahuan dari sumber pengetahuan, yaitu Allah. Manusia bukan sumber pengetahuan itu sendiri. Manusia bukan menciptakan pengetahuan, tapi manusia adalah menemukan pengetahuan yang bersumber dari Allah. Sehingga kalau ada kebenaran, perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, itu semua adalah sebuah temuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menolak pengetahuan yang ditemukan seseorang itu sama halnya menolak kebenaran dari Allah.
bedakan antara manusia sebagai penemu dengan Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang menjadi persoalan kan ketika pengetahuan ini dibelokkan untuk kejahatan kemanusiaan. Tapi murni pengetahuan sebelum dibelokkan oleh manusia, sebelum didistorsi oleh manusia, itu semua pengetahuan bersumber dari Allah. Nah, makanya sebenarnya belajar ilmu apapun itu memuat unsur ketauhidan. Ilmu apapun memuat unsur ketauhidan karena kebenaran dalam ilmu apapun yang dipelajari manusia itu semuanya bersumber dari Allah. Pernah ada kisah lucu. Sering saya menemukan kisah lucu. Ada beberapa teman atau jamaah atau alumni pesantren yang ketemu sama kita, entah di rumah atau di jalan. Ketika istrinya hamil, takut kalau memeriksakan bayi ini laki-laki atau perempuan, takut khawatir membantah keputusan Allah. Ya apa hubungannya? Allah sudah memutuskan ketika USG memeriksa janin, apakah laki-laki atau perempuan, itu kan menemukan dengan pemeriksaan itu status kelelakian atau keperempuannya janin dalam rahim ibu. Tapi yang menentukan putra atau putrinya kan tetap Allah. Yang menentukan itu sudah bisa diperiksa, dideteksi oleh dunia medis, itu kan Allah. Kalau Allah belum memutuskan untuk bisa diketahui jenis kelaminnya laki-laki, ya belum bisa diketahui. Sehingga nggak perlu takut dosa untuk memeriksakan janin, apakah laki-laki atau perempuan. Sama status genealogi manusia yang tidak bisa dihapus oleh manusia karena sudah Allah ciptakan seperti itu. Apa adanya Allah menciptakan manusia itu seperti itu, yang nggak bisa dihapus oleh manusia, bahwa manusia itu bisa dideteksi sampai leluhur-leluhurnya sebagai sebuah talian genealogi kenasaban, gen yang menyambungkan status keberlangsungan keturunan atau kenasaban seseorang dari satu generasi ke generasi sebelumnya sampai ke generasi berikutnya. Ini kan ilmu Allah. Nggak ada yang bisa menciptakan seperti ini. Manusia kan dalam rangka mengetahui saja. Manusia dalam rangka menemukan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi kalau memanfaatkan uji tes DNA untuk mengetahui kenasaban seseorang, itu tidak melanggar Allah. Konteks melanggar itu kan kalau dibelokkan untuk merugikan manusia yang lain. Konteks kejahatan itu kan kalau mendistorsi atau membelokkan ketentuan Allah dalam konteks kehidupan yang tidak manusiawi. Ini kan pelanggarannya kan di sini. Tapi bahwa itu sebagai sebuah pengetahuan, itu ilmu Allah diberikan oleh Allah kepada manusia. Bisa dibaca manusia secara langsung, atau ketentuan atau irodah Allah yang bisa dibaca oleh manusia secara langsung. Karenanya kita nggak bisa mengingkari perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan kalau bisa seiring dengan waqi'ul umran al-basyari, perkembangan peradaban umat manusia ini disuruh terus untuk menemukan hal-hal yang masih samar biar menjadi jelas, baik dalam bidang apapun. Karena hakikatnya ilmu ini kan wahdatul ulum, kesatuan ilmu. Pengetahuan itu kan semuanya bersumber dari Allah. Kesatuan ilmu pengetahuan atau unity of senses semuanya bermuara dari Allah. Kalaupun terjadi pembidangan dalam ilmu pengetahuan, itu kan sebenarnya bagian daripada fragmented of knowledge.
keterpisah-pisahan ilmu pengetahuan yang tadinya dari satu muara kemudian berpisah dalam bidang biologi, berpisah dalam bidang kimia, berpisah dalam bidang psikologi, berpisah dalam bidang sosiologi, berpisah dalam bidang antropologi, sejarah, berpisah dalam bidang ilmu apapun. Itu kan bagian daripada bentuk fragmented of knowledge, ketercerebrian ilmu pengetahuan yang sebenarnya muaranya adalah satu, Allah. Sehingga nggak bisa dibantah. Uji tes DNA itu nggak bisa dibantah. Karena itu bersumber dari Allah. Kalau ini kita gunakan untuk menjaga kesetaraan, tes DNA kita gunakan untuk menjaga kemanusiaan, untuk saling memberdayakan dan memanusiakan dan membeda-bedakan antara satu sama lainnya, ini kan bisa. Nah, tapi kalau ada, atau bahkan kalau ada yang mau mendistorsi ajaran kemanusiaan, ajaran kesetaraan, seolah-olah dia ingin menghegemoni, ingin di atas, uji tes DNA harus dilakukan untuk membentuk kesetaraan ini, biar tidak terjadi tipu-tipu dalam ruang kehidupan ini. Karena hakikatnya prinsip ketauhidan kita itu mengajarkan bahwa Allah adalah wahdah, iradah Allah adalah wahdah, qudrah Allah adalah wahdah, dan semua pengetahuan itu bersumber dari Allah, dan nilai-nilai kemanusiaan itu adalah ajaran Allah. Keadilan dan persamaan itu adalah prinsip keutamaan yang diajarkan Allah melalui kalam wahyunya yang sudah disampaikan oleh para nabi. Nah, asal semuanya kita arahkan untuk membela kebenaran dan keutamaan ini, itu bisa dibenarkan. Justru menolak uji tes DNA untuk mempertahankan keangkuhan, kesombongan, untuk mempertahankan kenasaban biar bisa menghegemoni, biar bisa membohongi, biar bisa menipu, menolak uji tes DNA itu sama halnya menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Yang datangnya dari Allah. Asal untuk keperluan kemanusiaan, keadilan dan persamaan, dan untuk menghilangkan kebohongan, kejahatan, dan menghapus hegemoni, uji DNA sebagai sebuah kebenaran ilmu pengetahuan terkait dengan genealogi manusia, dan itu bersumber dari Allah, sah untuk dilakukan.